Ada jagoan nggak? Jagoan saya jagoan. Ya, pembaca Babe kembali lagi. Di segmen terakhir kita akan membahas isu masih lama sih ya Pak ya kalau mau dibilang-bilang. Sekarang tahun 2020. Iya. Masih ada sekitar 4 tahun lagi, tapi rasanya nggak kurang gitu kalau Pak Luhut nggak bicara soal 2024. Nah, kita mau nanya-nanya sedikit banyak ya Pak ya? Sedikit banyak boleh kan Pak? Boleh, banyak-banyak juga boleh. Oke, jadi nanti pertarungan Pilpres 2024, wajah baru atau lama? Tahan dulu Pak, tahan dulu. Periode kedua kepemimpinan Presiden Jokowi dan saat ini Pak Ma'ruf Amin, memang masih lama ya Pak ya, masih ada 4 tahun. Tapi kalau misalnya kita lihat beberapa minggu lalu, kalau nggak salah sudah mulai ada dan sudah cukup ramai lagi pemberitaan mengenai tahun 2024, menjelang tahun 2024. Bahkan sudah ada survei gitu terkait dengan hal tersebut. Menurut Bapak sendiri, sosok atau tokoh seperti apa kira-kira yang dibutuhkan Indonesia untuk tahun 2024? Sebenarnya ya kalau saya lihat, saya juga suka diskusi juga mengenai ini. Kalau semua nih apa yang dibuat Pak Jokowi jalan, maka 2024 tuh keadaan negeri kita ini akan jauh lebih baik. Artinya negara ini punya industri yang sudah mulai kelihatan bentuknya. Kedua, birokrasi kita makin efektif. Yang ketiga, menurut hemat saya nih, ya memang terlalu early meramalkan, tapi kalau melihat ini semua trennya jalan, ekonomi kita akan jauh lebih baik. Nah, banyak yang keempat, bidang-bidang infrastruktur ini akan mulai makin baik. Dan itu sangat berpengaruh pada ekonomi kita. Dan yang paling penting, Presiden ini akan punya, kemarin beliau juga cerita, mampu nanti membuat sinergi peraturan di antara institusi ini, misalnya BI, OJK, LPS, pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan, sehingga kerja itu betul-betul terintegrasi dengan baik dalam peraturannya. Jangan peraturan di BI dia bikin sendiri peraturannya yang akhirnya mempersulit diri dia, begitu juga dengan OJK dan seterusnya. Tapi ini tidak ada yang kita boleh salah-salahin, karena ini mungkin dulu ketakutan yang berlebihan akibat tahun 98. Itu saya kira akan banyak berpengaruh terhadap siapa nanti yang terpilih atau kandidat yang akan terpilih 2024. Dan mereka akan diringankan dalam hal itu. Kalau kita melihat dari yang ramai kemarin, pemberitaan kemarin, survei terakhir, ada banyak wajah baru yang diprediksi nanti akan meramaikan Pilpres 2024 atau pemilihan Presiden 2024. Sebut saja Pak beberapa nama, misalnya ada Pak Ganjar, kemudian ada Pak Anies Baswedan, ada banyak nama lah, Mas Agus Harimurti Yudhoyono, Pak Sandiaga Uno gitu. Kalau misalnya Pak Luhut sendiri melihat wajah-wajah baru yang untuk sementara ini muncul di publik, karena kita nggak tahu nanti ke depan dalam waktu 4 tahun siapa lagi yang muncul. Ada nggak kira-kira jagoan? Menurut saya sih Jessica ya, terlalu awal kita untuk buat ya. Tapi bahwa nama-nama itu muncul ya sah-sah aja, bagus-bagus aja dipromosikan. Tapi saya pikir ada 3 syarat yang harus. Saya lihat tren itu sekarang, siapapun kandidatnya ini, dia harus punya partai. Kalau dia tidak punya partai, dia harus bisa seperti Pak Jokowi waktu tahun 2014. Orang yang sudah begitu populer, dicintai orang, disukain orang. Jadi harus ada landasannya. Yang kedua, dia ini dia sudah punya partai, dia ini cuman ada 3 partai ini kan. Yang menurut saya dia cukup bergengsi lah ya. Jangan salah lagi nanti. 3 partai menurut saya yang cukup sekarang di atas itu. Ada tadi PDIP, ada Golkar, ada tadi Gerindra. Nah, 3 calon itu harus berpegang sini. Tentu nanti yang lain bisa saja berkolaborasi. Ada tadi Nasdem, ada nanti PKS, ada P3, ada juga nanti PKB, ada Demokrat. Itu nanti akan pasti berkolaborasi dengan sini. Siapa nanti yang lead, ya kita lihat. Lagi-lagi tergantung bagaimana pembinaan partai ini sampai tahun 2022 atau 2023 sebelum Pilpres nanti. Orang kan lihat itu.
Nah, jadi saya melihat itu bahwa sekarang ada tokoh-tokoh yang bagus, saya pikir ya bagus-bagus saja, siapa saja di antara mereka itu. Tapi harus orang yang bisa, maaf nih kerja ini mungkin seperti Pak Jokowi lah. Jadi hatinya juga bersih, tidak ada konflik of interest, tidak ada bisnis dia di dalam pemerintahan. Dan dia harus tukang kerja keras, dan dia harus bisa mengayomin semua. Pak Jokowi ini kan luar biasa menurut saya. Kira-kira kalau Bapak melihat dari wajah-wajah baru dan tokoh-tokoh muda tadi, ada nggak Pak yang paling mendekati ke Ya kriteria semua tersebut? baik-baik aja saya lihat itu. Ada jagoan nggak? Jagoan saya jagoan saya tentara aja lah. Siap. Kalau misalnya Pak Luhut sekarang melihat, walaupun memang tadi kita balik lagi ya masih terlalu awal, terlalu dini untuk berbicara mengenai kandidasi 2024, tapi membandingkan antara wajah baru, sosok-sosok yang muda tadi dengan wajah lama, sebagian yang sudah duduk di kabinet, sebut saja Ketua Umum Partai Golkar, ada Pak Erlangga dan Bagus. Tuh. itu gimana Pak? Kira-kira yang lebih berpeluang kalau menurut Pak Luhut wajah Ya saya lama atau baru? Jessica kalau mau bilang peluang Pak Prabowo kan bagus. Ya, Kan siap. tentara. Hmm. Bagus ya, nasionalismenya bagus. Apa dia nggak bagus? Punya partai, Ya. punya juga uang, dan popularitasnya udah tinggi. Tapi kan perjalanan 3 tahun ke depan ini beliau harus betul-betul nyiapin diri, menurut saya. Ya, dia mau kombinasi sama siapa? Itu kan juga menjadi penting. Apakah dia kombinasi sama PDIP atau sama siapa? Ya kita lihat. Ada Golkar. Jadi Gerindra bisa kawin dengan Golkar, bisa kawin dengan PDIP atau 3-3. Ada nanti mungkin Nasdem bisa kawin sama siapa. Tapi yang memang pikiran saya, ya kita harus dalam konteks NKRI. Jangan sampai akhir itu gontok-gontokan lagi. Dan saya juga tidak setuju kalau sampai penggunaan agama untuk menjadi platformnya itu. Karena takut saya nanti malah jadi tidak produktif itu, jadi malah counterproduktif. Jangan kita bawa nanti slogan-slogan yang sampai membuat kita malah berbeda-beda, bisa jadi musuhan itu. Oke. Soal tokoh-tokoh potensial, tadi Bapak sudah menyebut langsung nama Pak Prabowo. Ya, Sebagai bagus. seorang sahabat Pak, infonya Bapak beberapa waktu lalu juga sempat ketemu dengan Pak Prabowo Ya, gitu. saya sih walaupun kita berbeda, perahu kemarin kita teman aja. Dan itu yang saya kira saya ingin juga share pada yang lain. Saya dengan Pak Prabowo berbeda, tapi kita kalau udah bicara NKRI kita satu. Tidak pernah kita sekalipun ada beda mengenai itu. Dan menyangkut membela NKRI, kami udah pernah sama-sama bertugas di daerah operasi, sama pikiran itu. Ya beda kan, ya kamu sama adikmu kan beda juga, atau kakakmu. Jadi jangan dibuat jadi musuhan. Gitu. Ya sekarang kami sama-sama di kabinet, ya kita berkawan. Kalau dari hasil obrolan Bapak mungkin dengan Pak Prabowo, tadi kan Bapak bilang Pak Prabowo, yang saya tangkap Pak Prabowo cocok lah, pantas, punya pengalaman. Ya saya dan nggak bilang macam-macam. itu, Ya. dia orang baik. Itu yang lain, Pak Anu juga kan bagus, Pak Ganjar. Itu juga Ya. paten ya. Itu Mbak Puan, Mbak Kofifa juga bagus-bagus itu. Tapi Pak Prabowo kan katanya masih ada keinginan juga untuk maju dan tengah menyiapkan pencalonan untuk 2024. Sebagai sahabat berarti Bapak mendukung? Saya dukung aja. Siapa aja pun yang maju itu saya dukung. Ya nanti siapa yang saya akhirnya final saya dukung ya kita lihatlah perjalanan waktu. Terakhir. Kita udah ngomongin banyak tokoh potensial buat 2024, ada wajah baru, ada wajah lama, sahabat Bapak sendiri tadi. Tapi kira-kira kita pengen tahu bagaimana seorang Pak Luhut bin Sarpanjaitan melihat 2024. Kalau Bapak sendiri tertarik nggak Pak? Saya? Ya. Waduh, nanti saya jadi sakit jiwa kalau tertarik dari situ. Enggak lah, saya nggak tertarik. Saya kan kita tuh harus tahu mengukur diri kita. Jadi jangan ekspektasimu kau bikin tinggi-tinggi. Juga nasihat saya nih pada yang lain-lain, yang lebih muda, yang sulit kau capai, nanti kau sakit jiwa sendiri nanti. Dan itu yang banyak saya lihat tuh di anak-anak Realistis muda. Ya, Anda mesti realistis dalam hidup. Jadi berkhidmat. Kalau bahasa kerennya itu berkhidmat. Jadi jangan kamu lihat orang pengen jadi ini. Nggak usah. Semua hidup kita itu sudah ada blueprintnya. Jadi blueprint hidup itu Tuhan sudah buat. Jadi kamu yang penting kerja keras dengan baik dan kamu jangan
jelekin orang, kau musuh, jangan musuhan dong. Kita boleh beda pendapat, boleh adu argumentasi, tapi jangan jadi dendam. Selalu saya sebutkan karena buat saya itu. Dan itu yang saya dapat selama saya di Akademi Militer maupun selama perjalanan hidup saya. Jadi siapapun dari calon pemimpin itu, saran saya itu. Jadi ukurlah dirimu. Jangan kamu terus merasa, wah karena saya anak Siono, lantas saya sudah berhak untuk itu. Tidak semerta-merta begitu. Boleh satu lagi Pak? Satu lagi Dua paling, lagi juga boleh. paling banyak nih dibahas di Babe 1-2 hari terakhir ya. Soal kemarin yang paling ramai Pak, video Pak Jokowi marah-marah. Mungkin boleh sedikit. Ya, beliau marah sebenarnya seperti saya sudah singgung di atas tadi itu. Karena beliau melihat kurang terintegrasinya pekerjaan antara pemerintah dengan Central Bank, dengan OJK, dengan LPS. Jadi banyak peraturan-peraturan yang kita buat dulu itu mungkin tidak berpikir kalau keadaan kritis gimana ini gitu loh. Sehingga banyak tersendat-sendat. Padahal membantu ekonomi ini, membantu yang sakit akibat COVID-19 ini kan perlu kecepatan. Ya, kalau kamu lambat, ya nanti sudah masalah tambah besar. Nah, jadi beliau melihat bahwa ada ketakutan-ketakutan dalam proses pengambilan keputusan yang menurut saya sendiri tidak perlu. Kalau sepanjang kita nggak ada konflik of interest, legalnya sudah hajar aja, nggak ada urusan itu. Kenapa sih? Itu. Jadi beliau agak gemas saja itu, bahwa mungkin beliau akan mengambil tindakan melangkah-langkah ke depan, itu hanya presiden yang tahu. Nanti kita tanya Pak Presiden Ya, di sini tanya ya Pak ya. Ya. Baik, terima kasih banyak Terima Pak kasih, Luhut atas Jessica. waktunya sudah berbagi dongeng Ya. dengan para pembaca Babe. Mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan secara khusus kepada Ya, saya pembaca titip pada Babe ini yang saya lihat jadi makin populer ini, ada satu platform yang baru ya. Saya titip, sampaikanlah berita-berita benar itu aja. Jadi jangan Anda menjadi bagian berita gosip. Dan kehadiran Babe ini juga supaya membantu membangun negeri kita yang baik. Jadi Anda bisa populer kok. Anda bisa juga make money kok. Tanpa memberitakan berita-berita gosip yang murahan. Itu aja dari saya. Banggalah menjadi orang Indonesia dan be yourself. Terima kasih.